Nah, assalamualaikum teman-teman. Ini di pagi harinya ya. Untuk teman-teman yang belum ngopi, ngopi aja dulu teman-teman. Sambil kita ngambil telur ikan guramenya. Ini jadi ya kan 2 hari yang lalu kita pijah ya teman-teman. Yang kebetulan induk betinanya yang kita pegang itu sudah matang gonat. Nah, ini sudah bertelur ya teman-teman. Dan ini telur pertama teman-teman, telur pertama daripada induk ikan gurame yang beberapa bulan yang lalu kita membelinya, kemudian kita tandon untuk induknya ya kan, nggak kita pijah. Nah, ini telur pertama teman-teman. Oke, kita siapkan timba atau baknya ya untuk menaruh telur daripada induk ikan guramenya yang baru pertama kali bertelur. Itu induknya ya, kelihatan ya teman-teman. Yang ini yang bejantannya. Sekali lagi jangan lupa ngopi dulu teman-teman di pagi hari ya kan, biar seger teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah menyiapkan timba untuk menaruh telurnya. Ngopi dulu teman-teman. Ini di pagi hari ya, kita harus ngopi dulu ini. Biar semangat teman-teman. Jadi untuk induk ikan guramenya ya kan, ini baru pertama ya teman-teman. Bertelurnya itu baru pertama ya kan. Kita lihat habis ini kualitas daripada induk ikan gurame yang baru saja bertelur. Dan ini telur pertama. Itu telurnya banyak yang muncrat ya teman-teman. Itu di bawah masih banyak tuh kocar-kacir tuh. Di dasar kan kelihatan ya kan, bening kan. Itu masih terlihat telurnya masih kocar-kacir berada di dasar kolam ya kan, di permukaan kolam juga banyak. Karena ini lokasinya juga teman-teman. Nah, lokasinya ini kan di samping jalan kita mau ke kamar mandi ya kan. Jadi teman-teman kalau datang itu kan bisa mondar-mandir lewat sampingnya kolam seperti ini. Nah, kalau bisa nantinya teman-teman kalau mau membuat kolam induk ikan gurame, usahakan yang jarang dilewati oleh orang-orang ya, seperti itu. Biar nanti induk ikan guramenya ketika bertelur ya kan, biar pas dengan sarangnya, seperti itu. Di dalam video-video sebelumnya juga kita sering menyampaikan bahwasanya jangankan induk ikan gurame itu melihat kita manusia ya kan, melihat burung yang sedang terbang lewat aja kaget, akhirnya nggak fokus. Kadang ada ayam ya kan lewat gitu, kaget seperti itu, akhirnya nggak pas dengan sarang. Seperti itu ya teman-teman. Itu kan jalan di samping itu kan. Jadi kalau ada teman-teman kita datang ke sini ya kan, lihat-lihat kan itu jalan gitu. Nah, di sini pun juga jalan ya kan. Jadi sering ada orang-orang yang mondar-mandir seperti itu. Akhirnya ketika induk ikan gurame bertelur, melihat kita ya kan manusia, kaget gitu, nggak fokus, akhirnya telurnya itu nggak pas dengan sarang. Seperti itu ya teman-teman. Ini banyak yang muncrat keluar telurnya. Iya. Jadi kalau telur ikan gurame itu sampai muncrat keluar, nah keluar begini ya teman-teman, rata-rata banyak yang bonor seperti itu. Karena air yang ada di dalam kolam induk ikan gurame ini nggak steril untuk telurnya, makanya harus pas dengan sarang. Kalau berada di dalam sarang dia kan
tertutup gitu teman-teman, sehingga nggak terkontaminasi atau nggak banyak terkontaminasi dengan air yang ada di kolam induk ikan gurame itu sendiri tuh. Nah, ini dia teman-teman, telurnya yang keluar dari sarang, rata-rata semua bonor ini ya. Begini teman-teman, jadi kalau telurnya itu keluar sarang ya kan, seperti ini. Makanya sempet tuh ada teman-teman yang menyampaikan ke kita ya kan, yang bertanya apakah bisa gitu di kolam induk ya kan, ketika induk itu bertelur, yang diangkat itu induknya saja, kemudian telurnya dibiarkan saja di kolam induk itu. Ya ini jawabannya, nggak bisa ya. Ya mungkin bisa bertelur, menetas ya kan, itu pun tinggal segelintir gitu, karena air yang ada di kolam induk ikan gurame itu nggak steril untuk telur itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Ini kan, nah ini masih ada sebagian ya telur yang bagus. Ada sebagian ya yang masih bagus telurnya, yang keluar dari sarangnya ya. Tapi rata-rata semua sudah nggak bagus ya kalau telur itu keluar dari sarangnya. Makanya usahakan ya kan, sekali lagi untuk teman-teman pemula yang mau memijah induk ikan gurame, usahakan kalau naruh kolamnya, kolam induk ikan gurame itu jauh dari umum lah, tempat umum. Jadi harus di tempat yang sepi, biar proses pemijahan induk ikan gurame itu sendiri itu nggak terganggu oleh kita, oleh keadaan kita, keberadaan kita gitu teman-teman, sehingga telurnya nanti pas dengan sarang, nggak keluar dari sarangnya gitu, iya kan bonor ya. Ya emang seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya induk ikan gurame, terutama kolamnya harus disetting dulu, disiapkan dulu ya kan, seperti itu. Nah salah satunya dengan menaruh kolam induk ikan guramenya di tempat yang sepi, seperti itu teman-teman. Terus untuk induk ikan gurame yang ada di kolam ini ya kan, ini kita setel satu-satu ya. Yang kemarin kita videokan cara memijah induk ikan gurame satu-satu itu ya kan. Jadi ini satu-satu, satu jantan, satu betina. Itu masih banyak ya teman-teman, di dasar kolam itu kelihatan tuh telurnya, itu kelihatan di dasar kolam itu masih banyak yang bonor karena nggak tepat kepada sarangnya, seperti itu. Tuh banyak itu di dasar kolam. Makanya sekali lagi ya teman-teman, untuk teman-teman pemula yang mau mijah induk ikan gurame ya kan, usahakan tempatnya di tempat yang sepi, disetting dulu lah, seperti itu. Ini kita menaruh induk ikan gurame di sini ya kan, di tempat agak umum ini ya kan. Ini sebagai contoh juga buat teman-teman. Jadi video ini yang kita upload ini sebagai contoh teman-teman, supaya nanti teman-teman yang mau usaha ikan gurame tidak memiliki kendala seperti itu. Itu masih banyak ya yang muncrat, kita ambil.
Nih, masih banyak yang muncrat tuh keluar. Oke teman-teman, kita ambil ya untuk telur ikan guramenya ini. Kita ambil bersama-sama ya kan, telur pertama daripada induk ikan gurame yang pertama bertelur. Kita lihat kualitas telurnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. 2 hari memijah ya kan. Itu telurnya ya kan. Wah, banyak yang bonor teman-teman. Ya kan? Rata ini bonor semua. Oke, kita taruh sini. Kan? Wah, banyak yang bonor. Nah, inilah teman-teman, kalau induk ikan guramenya pertama kali bertelur. Seperti ini. Ini telur pertama daripada induk ikan gurame yang masih belajar bertelur. Seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau sudah telur kedua lumayan, sudah telur ketiga tambah bagus, nanti telur keempat selanjutnya tambah istimewa. Seperti itu teman-teman. Tapi ini masih ada ya teman-teman untuk telurnya ya kan, yang bagus juga masih ada ini, tapi cuman sedikit. Oke, kita bilas ya kan, kita bilas terlebih dahulu. Ini habis ini tetap kita rawat ya teman-teman. Meskipun ini yang nanti menetas itu 50 ekor ya kan, atau 100 ekor gitu ya, nanti tetap kita rawat seperti itu. Jadi nggak boleh dibuang. Biasanya ada itu di daerah kita ya kan teman-teman, kalau induknya itu bertelur cuman segelintir gitu ya kan, 200 apa 400 gitu ya kan, dibuang ke sungai. Kalau kita tidak teman-teman ya kan, kita tetap merawatnya ya kan, karena ini jatah yang diberikan kepada kita. Seperti itu ya teman-teman, karena ini jatah yang diberikan kepada kita. Ini rezeki teman-teman, meskipun itu sedikit. Jadi nggak bisa ya, kalau sudah jatahnya itu misalkan ini ya kan, misalkan 200, kita nggak bisa meminta 400 seperti itu. Jadi saya ulangi, kalau jatah kita itu 200 ya kan, kita nggak bisa meminta 500 atau 1000, nggak bisa, karena itu jatah kita. Dan disinilah kita harus selalu bersyukur teman-teman, supaya nanti kita nggak tersiksa hidup itu, supaya nanti hidup kita itu tentram. Kita nggak tentram karena kita kecewa dengan apa yang kita dapat, seperti itu. Sedangkan keinginan kita ya kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Makanya dari hal yang sekecil ini kita harus bersyukur. Nah, di sini kan kita sama-sama belajar ya teman-teman, agar supaya nanti kita tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari. Kita harus bersyukur. Tetap kita rawat ya teman-teman. Oke, kita ganti dulu ini ya kan. Kita pindah ke bak ya, kita pilih nanti yang masih bagus ini. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah menyiapkan baknya untuk nyalin yang masih bagus ini ya. Kita salin ke sini. Sebenarnya ini telurnya banyak ini teman-teman. Ya kan? Telurnya banyak tapi cuman bonor. Seperti inilah teman-teman kalau induk pertama kali bertelur. Seperti ini ya. Jadi kita menyampaikan kepada teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar seperti itu. Seperti inilah telur
pertama daripada induk ikan gurame yang baru pertama bertelur. Jadi seperti ini sudah. Nanti telur kedua lumayan, nanti telur ketiga bagus sudah. Terus jangan lupa teman-teman, ini ngopi ya kan, kita ngopi sambilan ya kan di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, sambil kita pindahin ya teman-teman untuk telurnya ini yang muncrat tadi ya, banyak yang keluar. Usahakan kalau membuat kolam ya kan, itu jauh ya dari tempat umum, tempat yang biasa orang mondar-mandir di samping kolam itu. Jadi disetting dulu kolamnya sejauh mungkin lah, biar ketika induk ikan gurame itu bertelur ya kan, nggak terganggu dengan keadaan kita atau orang-orang yang sedang lewat. Seperti itu. Banyak ini teman-teman, asli ini banyak itu di dalam itu. Sampai siang ya teman-teman, ini baru kita pindah telurnya ya kan. Ini sampai siang. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Bismillah. Nih, ini mungkin tinggal sekitar 100 ini ya teman-teman, 100 butir telur yang enggak bonor ini, tinggal sedikit ini teman-teman. Tapi di sini ya kan, kita kan belajar bareng ya kan. Jadi hal yang sekecil ini ya kan, karena ini rezeki ya kan, yang sudah jadi bagian kita, rezeki kita ya kan, jangan sampai kita buang, kita abaikan. Kita syukuri yang ada ini, meskipun itu jumlahnya itu enggak seberapa ya kan, karena nanti kalau enggak bersyukur nanti kita akan dibingungkan oleh keadaan hidup kita nantinya. Kalau kita bersyukur nanti akan ditambah lagi nanti nikmat itu. Seperti itu teman-teman. Kita kesulitan ya kan, kesusahan karena kita kurang bersyukur. Jadi dari hal yang sekecil ini ya kan, kita belajar untuk mensyukuri, meskipun itu jumlahnya enggak seberapa, karena ini kita ini dites gitu teman-teman, nerima ndak dengan yang aku beri, kan seperti itu. Jadi kita ini dites gitu. Nah ketika kita mendapatkan yang seperti ini, yang sedikit seperti ini, kita tetap merawatnya karena ini amanah teman-teman, karena ini rezeki bagian kita. Nanti kalau dikumpulkan ya kan 100 ya kan, terus ada induk lagi yang satunya lagi belajar bertelur dikumpulkan ya kan, nanti juga banyak juga seperti itu. Guys, pokoknya kita belajar bersyukur lah, yang penting agar kita tidak kufur nikmat nanti, seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton ya kan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang mau memijah induk ikan gurame, mau usaha ikan gurame. Jadi video ini sebagai contoh ya teman-teman, ini induk pertama yang baru bertelur, baru belajar bertelur, induk pertama. Terus kalau mau membuat kolam, usahakan disetting dulu, saya ulangi ya kan, usahakan disetting dulu kolamnya, usahakan di tempat yang sepi, jangan ada orang yang mondar-mandir di samping kolam induk ikan gurame. Seperti itu, biar nanti ketika induk ikan gurame kita bertelur ya kan, nanti fokus telurnya itu masuk semua ke dalam sarang. Nanti kalau telur itu keluar dari sarang ya kan,
nanti otomatis banyak yang bonor nanti yang keluar dari sarang itu. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Kita pilih lagi yang bonor-bonor ini teman-teman. Banyak ini teman-teman telurnya. Tadi yang muncrat sampai ke dasar kolam juga banyak ya kan. Ada sekitar 4.000-an ini telurnya. Sama yang muncrat ke bawah atau ke dasar kolam itu ada sekitar 4.000 sampai 5.000 butir telur ini. Mantap. Tapi nanti telur yang kedua nanti lumayan sudah.